dimanapun berada. Saya bersyukur sekali kita boleh bertemu kembali dalam channel YouTube saya, Pendeta Agnes N. Saragi. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan bisa menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, sehingga kita beroleh damai sejahtera daripada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja, kami sebagai umat Tuhan telah mempersiapkan hati dan pikiran untuk menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang menuntun dan membimbing kami untuk memahami firman-Mu. Serta kuduskan dan sucikanlah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada saat ini diambil dari Markus 7 ayat 17 sampai dengan 23. Saya akan membacakan untuk kita semua. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal." Katanya lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kekebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Jemaat yang dikasihi Tuhan, perikop khotbah pada saat ini adalah bagian yang paling revolusioner dalam perjanjian baru, di mana Yesus sedang berdebat dengan para ahli Taurat mengenai aspek-aspek yang berbeda dari hukum tradisional. Yesus telah menunjukkan bahwa kesetiaan terhadap hukum tradisional bisa menjadi pelanggaran terhadap hukum Allah. Betapa tidak? Adat istiadat nenek moyang yang memerintahkan untuk membasuh tangan sebelum makan, membersihkan diri sepulang dari pasar, membersihkan cawan, dan lain-lain adalah merupakan adat kebiasaan yang harus dilakukan. Jika tidak dilakukan, maka mereka akan diancam, dikucilkan, dan dianggap najis. Di mata orang Yahudi, orang yang tidak melakukan tradisi ini dianggap bersalah. Bukan karena ia tidak mempunyai kebiasaan baik dalam menjaga kebersihan sewaktu makan, melainkan karena ia najis di mata Allah. Mari kita bayangkan pemahaman mereka ini. Orang yang tidak membasuh tangan saat makan akan menjadi objek serangan roh jahat yang disebut Syipta. Orang yang tidak mencuci tangan saat makan akan mudah menjadi miskin dan hancur. Bahkan mereka menyebutkan bahwa roti yang dimakan dengan tangan yang najis tidak lebih baik dari, kotoran manusia. Pernah ada seorang rabi mengabaikan kebiasaan ini lalu ia dikubur. Dan rabi lain dipenjara. Mereka memberi rabi itu air bukan untuk diminum, tetapi untuk mencuci tangan. Hingga perlahan rabi itu hampir mati kehausan. Mari kita perhatikan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kebiasaan yang dilakukan oleh orang Yahudi ini, bagi mereka hukum tradisional dan tradisi nenek moyang merupakan dasar ibadah yang dikehendaki Allah. Menaatinya berarti menyenangkan Allah. Melanggarnya berarti berdosa. Tentu apa yang dipahami dan dikerjakan orang Yahudi pada saat itu dan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi berbeda sekali ya dengan apa yang dikerjakan Yesus
apa yang diberitakan Yesus pada waktu itu. Ketika orang Farisi dan ahli Taurat memandang agama sebagai ritus atau upacara atau sekumpulan ketentuan dan peraturan pada satu pihak, namun dalam iman Kristen, kita harus memahami bahwa agama harus lebih dari itu. Iman Kristen akan memahami dan melihat agama sebagai Allah yang mengasihi manusia, dan manusia melanjutkan kasih itu kepada sesamanya. Dalam hal ini, Yesus ingin menyingkapkan kemunafikan yang terjadi di dalam kehidupan orang Farisi dan ahli Taurat. Tentu munafik yang dimaksud di sini adalah seseorang yang menjadikan hidupnya sebagai panggung sandiwara. Sehingga ia sama seperti aktor yang sedang berakting, di mana ketulusan hati dan kemurnian batiniahnya dipertanyakan kesungguhannya. Sebab orang munafik akan menganggap bahwa ia adalah orang benar. Ia adalah orang yang baik. Tidak peduli bagaimana keadaannya, tidak peduli bagaimana orang yang ada di sekitarnya. Salah satu contohnya bisa kita ambil dalam kehidupan orang Yahudi adalah mereka bisa saja membenci sesamanya dengan segenap hatinya lah. Bisa saja hatinya penuh dengan iri, dendam, benci, angkuh. Semua itu tidak menjadi masalah bagi mereka sejauh mereka melaksanakan ketentuan dan peraturan dalam hukum tradisional. Contohnya tadi mencuci mencuci tangan, kemudian membasuh diri pulang dari pasar, bahkan mencuci cawan. Nah, Yesus menentang sistem ini. Sistem yang menempatkan ketentuan dan peraturan di atas kebutuhan manusia. Perintah Allah yang terutama dan utama adalah kasihilah Allah dan sesamamu. Sementara bagi orang Farisi dan ahli Taurat, perintah yang utama adalah ketentuan dan peraturan yang mereka buat. Yesus mengatakan bahwa peraturan apapun yang dibuat oleh manusia, jika peraturan itu menghalangi untuk memberikan pertolongan kepada sesama yang membutuhkan, untuk mengasihi sesama, untuk mengasihi Allah, ini adalah pertentangan bagi hukum Allah. Dalam kehidupan orang Yahudi, secara lahiriah mereka begitu taat dan setia. Ini bisa kita saksikan ya, dari apa yang kita baca dalam Alkitab. Mereka begitu setia dan taat secara lahiriah. Namun sama sekali tidak peduli terhadap perasaan batin sesamanya. Tidak peduli terhadap kehidupan orang lain. Jemaat Tuhan, ketika agama dipandang sebagai kepatuhan lahiriah, hati-hati. Karena ini adalah ancaman yang sangat berbahaya dan menyesatkan bagi iman Kristen. Inilah yang disebutkan Yesus kepada mereka. Jangan menukar hukum Allah dengan usaha-usaha manusia, dengan pendapat-pendapat yang berdasar dari pemahaman dan kepandaian manusia. Sebab manusia sehebat apapun pemikirannya, sehebat apapun dalam menyusun peraturan, semua itu tidak akan pernah menjadi dasar agama yang sejati, dasar iman yang sejati. Dan agama yang sejati tidak lahir dari buah pikiran manusia. Kita harus paham itu. Tetapi semata-mata bersumber dari kebenaran Allah. Kemudian, Yesus juga melanjutkan pengajarannya. Ia meluruskan kebenaran tentang najis dan tidak najis dalam teks firman Tuhan kita pada saat ini. Yesus mengatakan segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak akan dapat menajiskannya. Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Bisa kita bayangkan bagaimana reaksi orang Farisi dan ahli Taurat mendengarkan pengajaran Yesus ini. Selama berabad-abad mereka hidup di dalam tradisi nenek moyang. Namun pada saat itu ketika sedang berhadapan dengan Yesus, Yesus menghapus tradisi nenek moyang itu. Yesus mengubah pemahaman yang sudah dibangun sejak dulu. Tidak ada satupun yang masuk ke dalam seseorang dapat membuat orang itu najis.
Yesus menegaskan kembali pada ayat 19, semua makanan halal. Artinya memang tidak ada kata najis dan tahir pada makanan. Ketika orang Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat memilah-milah, makanan ini adalah haram, makanan ini boleh dimakan, ini tidak boleh dimakan, itu najis di hadapan Allah. Pada saat itu Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka, memperjelas kepada mereka sebuah pemahaman bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam diri seseorang tidak akan menajiskannya. Yang keluar dari dalam diri seseorang, itulah yang membuat dia najis. Artinya memang tidak ada kata najis dan tidak najis pada makanan. Bukan makanan yang membuat manusia najis. Yang membuat manusia najis adalah perbuatan-perbuatannya sendiri yang keluar dari hatinya. Ini ajaran yang didengarkan orang Yahudi pada saat itu mungkin menggoncangkan mereka ya. Menggoncangkan pemahaman mereka gitu. Sebab dari dulu orang Yahudi memiliki benda-benda yang dianggap najis dan tidak najis. Namun ketika Yesus datang, Yesus malah katakan, makanan itu semua adalah tahir. Semua makanan tidak najis. Dan tidak ada hubungan kenajisan dengan makanan yang masuk dan benda yang masuk ke dalam tubuh manusia. Lalu kita lihat pada ayat 21 sampai dengan ayat 23. Apa yang disebutkan Yesus dari hati orang. Bisa muncul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, dan seterusnya. Mari jemaat Tuhan kita garis bawahi kata hati. Hati adalah pusat kehidupan manusia, kita tahu itu. Hati merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hati bisa menjadi tempat bermuaranya kebaikan, kebenaran, kasih. Namun hati juga bisa menjadi tempat bermuaranya kejahatan. Hati dapat diumpamakan sebagai sebilah pisau. Ia dapat berguna jika digunakan di dapur untuk memotong sayur atau kegunaan lainnya. Namun ia juga bisa digunakan untuk membunuh, melukai orang lain. Dengan hati manusia bisa mengasihi. Dengan hati manusia bisa berguna dan menjadi berkat bagi sesamanya. Tapi kita harus ingat dan memahami. Kita harus menyadari bahwa dengan hati manusia juga bisa menyimpan dendam. Manusia juga bisa iri kepada sesamanya. Manusia juga bisa benci dengan segenap hatinya kepada sesamanya. Sehingga tidak sulit baginya untuk menghancurkan orang lain, untuk berbuat jahat kepada orang lain. Jemaat Tuhan, Tuhan Yesus mengajak kita pada saat ini untuk tidak berhenti pada sebuah prinsip yang dangkal. Tuhan Yesus pada saat ini mengajak kita untuk masuk jauh lebih dalam. Ke dalam hati kita yang terdalam. Apakah di sana ada kebenaran? Apakah di sana ada ketaatan kepada hukum Allah? Atau apakah di sana ada pikiran jahat atau tindakan-tindakan yang tidak berdasar pada kebenaran hukum Allah? Mari kita lihat pada ayat 21 sampai ayat 22 beberapa hal kenajisan yang disebutkan oleh Tuhan Yesus. Pikiran jahat. Ini adalah sumber dari tindakan kejahatan ya. Dari pikiran jahat akan keluar tindakan-tindakan jahat. Kemudian percabulan dan perzinahan. Kata ini mencakup setiap hubungan seks yang tidak pada tempatnya. Kemudian pencurian dan pembunuhan. Lalu keserakahan. Ini adalah sikap yang mengingini milik orang lain. Sikap yang ingin memiliki lebih. Sehingga tidak sulit bagi dia untuk mengambil atau memiliki segala sesuatu walaupun itu bukan haknya gitu ya. Lalu kejahatan. Ini adalah tindakan yang ingin melukai dan menyakiti orang lain. Dalam bahasa Yunani disebut poneros. Yang artinya si jahat adalah sebutan yang dipakai untuk iblis. Maka manusia yang melakukan kejahatan adalah manusia yang melakukan pekerjaan iblis. Lalu kelicikan dan hawa nafsu.
tindakan ini adalah tindakan yang penuh dengan tipu muslihat. Kemudian semangat yang tidak memiliki kendali untuk kepuasan dan kebahagiaan yang didambakannya, sampai ia kehilangan rasa malu dan sopan santun. Bayangkan saja, demi sesuatu hal yang dia inginkan, dia akan lakukan segala cara, sampai kehilangan rasa malu dan sopan santun. Lalu iri hati, hujat, dan kesombongan. Ini adalah sifat mata jahat yang tidak bisa melihat keberhasilan dan kesuksesan orang lain. Hati-hati untuk kita. Saat kita tidak bisa melihat kesuksesan dan kebahagiaan orang lain, mungkin pada saat itu kita sedang iri kepada orang lain. Ya. Lalu kesombongan menganggap diri kita selalu benar dan orang lain itu salah. Perkataan kita yang selalu benar dan orang lain salah. Yang terakhir ini adalah kebebalan. Kebebalan yang dimaksud di sini adalah kebebalan moral yang melakukan tindakan-tindakan bodoh. Jemaat Tuhan, melalui firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini, kita boleh mengoreksi hati kita pribadi lepas pribadi. Kita perlu jujur di hadapan Tuhan. Jujur kepada diri kita sendiri untuk melihat bagaimana hati kita. Firman Tuhan dalam 1 Samuel 16 ayat 7b mengatakan, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Firman ini menjelaskan kepada kita semua bahwa Tuhan adalah Allah yang tahu segala kejahatan yang ada dalam hati seseorang. Meski ditutupi dengan sikap semanis apapun, dengan perkataan sebaik apapun, atau dengan kepatuhan kita menjalankan adat dalam lingkungan kita, di hadapan manusia kita bisa dipandang sebagai orang yang baik, orang yang benar, orang yang taat, orang yang beriman. Tapi di hadapan Allah, percayalah, Allah sungguh tahu apakah hati kita benar-benar mengasihi Allah dan sesama. Jemaat Tuhan, tema dalam minggu ini adalah Allah mengetahui isi hatimu. Tentu tema minggu ini memiliki tujuan yang baik, agar sebagai orang yang percaya, kita memiliki kesiapan yang utuh untuk mau mengalami transformasi hati. Mengizinkan Allah untuk mengubah cara pandang kita. Mengizinkan Allah untuk mengubah sikap kita. Mengizinkan Allah untuk mengubah hati dan hidup kita. Kita tidak menjadi orang yang bebal dan ngotot, sama seperti orang Yahudi dan ahli Taurat, ketika Tuhan menyampaikan kebenaran kepada mereka. Tetapi kita memberikan hati kita, mengizinkan Allah untuk melakukan transformasi hati di dalam kehidupan kita. Percayalah, sehebat apapun peraturan yang dibuat oleh manusia, tanpa kuasa Allah, tidak akan mampu untuk memperbaharui hidup kita. Hanya Allah yang mampu memperbaharui hidup manusia secara utuh. Pada saat ini juga, firman Tuhan menuntun kita supaya kita menjadi orang percaya yang menempatkan Allah, menempatkan firman-Nya di dalam hati kita. Hati yang merupakan pusat kehidupan manusia. Sehingga apa? Sekuat apapun iblis untuk menjatuhkan kita ke dalam kejahatan, ke dalam iri, keserakahan, kebebalan, dan lain-lain, kuat kuasa Allah akan menolong kita untuk terbebas dari hal-hal yang najis. Dan mari kita renungkan bersama-sama. Hidup yang berpadanan dengan firman, hidup yang menempatkan Allah di dalam hatinya, menempatkan firman di dalam hatinya, maka roh Allah itu sendiri yang akan menuntun setiap orang percaya untuk hidup di dalam kemurnian batin, untuk bertindak dan berbuat di dalam kemurnian hati, sehingga apapun yang dilakukan semuanya itu bersumber dari hati yang tulus, tanpa ada kepentingan pribadi, tanpa ada motivasi yang tidak baik atau kejahatan-kejahatan yang lainnya. Roh Allah akan memurnikan hati kita. Dan hidup yang berpadanan dengan firman Allah juga akan menuntun setiap orang yang percaya untuk mendemonstrasikan kasih Allah yang sudah bekerja di dalam dirinya.
kepada sesama. Sehingga dunia semakin mengenal bahwa Allah itu adalah kasih. Dan orang yang berpadanan dengan firman akan mengarahkan setiap orang percaya untuk berhikmat, bersikap benar, mampu beradaptasi dan berani memberikan kontribusi dalam segala aspek kehidupan manusia. Ketika dia menjadi seorang pelayan di tengah-tengah gereja, ketika dia menjadi seorang anggota masyarakat, bahkan menjadi seorang pekerja, dimanapun dia sedang bekerja. Bahkan ketika sedang mengikuti acara adat istiadat dalam tradisi kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, kemurnian hati yang bersumber daripada Tuhan akan menuntun untuk mau menerima dan mau membangun kembali segala sesuatu yang berpadanan dengan kebenaran firman Tuhan. Maka jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat menjaga hati untuk kita semua. Amin, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Roh Tuhan yang menuntun kami untuk berhikmat, bertindak, berbuat di dalam kebenaran, dalam setiap aspek kehidupan kami. Roh Tuhan juga yang menolong kami untuk mau dikoreksi, mau diubahkan, sehingga kuat kuasa Injil, kuat kuasa firman akan menuntun kami menjadi saksi-saksi Kristus di dunia ini. Terima kasih Bapa. Berkati setiap jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman pada saat ini. Tuhan menolong setiap kami. Kami terus berjuang untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Berikan juga kami hikmat. Berikan kami kesehatan ya Tuhan. Berikan juga kami berkat. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua. Semangat, sehat,